adalah satu tema yang sangat penting, saudara. Bagi saya tema ini harus ada di dalam gereja Tuhan. Karena tema ini kalau tidak diberitakan kepada saudara, seringkali orang itu jatuh pada pemahaman-pemahaman yang keliru tentang memahami diri, memahami perannya di dalam gereja, dan memahami bagaimana dia harusnya bersikap atau melayani di dalam sebuah gereja. Saudara, ada orang-orang tertentu di dalam jemaat Tuhan itu kadang-kadang merasa bahwa saya ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Saya ini tidak punya kemampuan apa-apa. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini cuman nggak bisa apa-apa. Udahlah yang lain aja lah. Itu loh yang muda-muda yang pinter-pinter. Itu loh yang itu pinter nyanyi. Itu loh ya. Tapi buat dirinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya adalah sesuatu yang sesungguhnya Tuhan siapkan peran untuk dia. Saudara, apakah saudara tergolong orang-orang yang demikian? Terkadang kita nggak sadar kita bisa terjebak dalam hal-hal seperti ini, saudara. Enggak lah, mau melayani enggak? Enggak lah, saya nggak bisa apa-apa. Saya bantu doa aja lah. Saya persembahan aja deh. Oke, itu satu persembahan, itu satu hal. Tapi kalau persembahan jangan dikit-dikit ya saudara. Kalau memang saudara memang karunianya adalah memberikan persembahan yang baik, ya berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang harusnya bisa memberikan lebih daripada itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang lain di sisi lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang cenderung untuk menyombongkan kemampuan rohaninya. Jadi ada satu sisi ada yang merasa nggak bisa apa-apa, tapi di sisi lain ada orang-orang yang sombong rohani. Merasa bahwa ini loh aku itu adalah orang yang paling talented di gereja ini. Kalau nggak ada aku, HKM Saron Cirebon bubar. Wah gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir bisa demikian. Dan orang-orang yang demikian ini adalah berpikir bahwa ketika dia melihat orang lain, dia bisa itu, aku harus bisa lebih lagi supaya jangan sampai kesaingan. Dia bisa ini, gua harus juga bisa melakukan hal ini. Dia bisa itu, aku harus juga lebih daripada orang itu. Jadi pada akhirnya bagi dia pelayanan itu adalah sebuah ajang kompetisi. Ajang di mana dia tuh bisa bersaing untuk mendapatkan perhatian lebih banyak, untuk mendapatkan istilahnya popularitas lebih banyak. Bahkan ada yang berpikir bahwa dengan dia melakukan yang semua itu, dia berpikir bahwa dia bisa merebut semua perhatian di gereja untuk dirinya. Saudara, hal-hal yang demikian ini adalah hal-hal yang sangat keliru. Ini bukan yang dimaui Tuhan. Justru inilah hal-hal yang merusak jemaat Tuhan. Saudara, baik ekstrem yang satu tadi maupun ekstrem yang lain tadi sama-sama merusak. Kalau saudara berpikir bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya karunia apa-apa, saudara berdosa terhadap Tuhan. Saudara menghina Tuhan. Hati-hati. Sebaliknya kalau saudara merasa sombong rohani, merasa saudara bisa apa-apa, saudara juga menghina Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah yang benar gimana saudara? Yang benar adalah lewat nats ini Paulus ingin menjelaskan kita semua bahwa karunia rohani itu bukan diberikan tujuan untuk seperti itu saudara. Tapi karunia rohani itu diberikan untuk satu kepentingan yang jelas. Dan satu hal kebenaran yang akan kita lihat pertama adalah setiap kita itu diberikan karunia rohani. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Setiap kita diberi karunia rohani. Coba tengok ke kanan. Ya, yang kanannya nggak ada, tengok ke kiri. Coba katakan, kamu diberi karunia rohani. Yang belum noleh, yang belum ngomong-ngomong bertobatlah. Ya saudara, setiap kita itu diberikan karunia rohani karena memang Alkitab jelas-jelas menyatakan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Jelas kan? Tiap-tiap orang. Saudara, hal ini sesuatu yang sangat penting saudara. Ketika kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu bukan langsung
Terus seringkali orang berpikir apa? Kamu percaya Tuhan Yesus kenapa? Ya supaya saya selamat, supaya saya terima hidup yang kekal, supaya saya masuk surga. Betul nggak? Ya betul, ada betulnya ya. Tapi kan bukan itu tujuan akhir dari hanya itu saja yang Tuhan mau. Kalau memang itu aja tujuannya, ya setelah saudara percaya Yesus, sudahlah saudara mati aja saudara. Ke surga langsung gitu. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Setiap kita setelah percaya Yesus, kita masih dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini, bukan? Kita masih hidup bertahun-tahun di dunia ini kan? Untung aja si orang yang disalib di sampingnya Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus pada detik-detik terakhir hidupnya, percaya Yesus, selamat. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu beres. Tapi kan saudara tidak seperti itu. Saudara setelah percaya Yesus, saudara masih menjalani hidup di dunia ini kan. Nah untuk itulah kita harus sadar bahwa ketika Tuhan membuat kita diselamatkan, mesti ada tujuannya. Yaitu adalah kita harus berkarya. Tuhan ingin agar kita itu do something, saudara. Next slide ya. Kita diselamatkan bukan hanya sekedar untuk terima hidup yang kekal. Tapi kita juga harus mengerjakan kehendak Tuhan di dunia ini. Secara khusus di gereja Tuhan di tempat ini. Secara lebih luas di masyarakat. Lebih luas lagi kepada dunia ini. Untuk itulah makanya kita itu harus sadar, karena itulah makanya saya itu diberikan karunia rohani. Saudara, kita masuk yang bagian berikutnya ya saudara, next slide ya. Kata karunia itu ternyata, karunia rohani ini digambarkan dalam ayat-ayat tadi itu ada beberapa istilah yang dipakai saudara. Istilahnya apa yang dipakai? Yang pertama ada kata karisma atau karunia, diterjemahkan karunia. Ini menunjukkan bahwa semua yang kita miliki kalau Tuhan itu berikan kepada kita, itu semata-mata karena itu adalah pemberian. Saudara tahu artinya karunia? Sesuatu yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, sekalipun kita harusnya itu tidak layak untuk menerimanya. Jadi bukan kerja, bukan upah, bukan gaji. Kalau gaji itu adalah saudara kerja 1 bulan, di akhir bulan terima gaji. Gaji itu adalah sesuatu yang sepadan dengan apa yang saudara sudah lakukan. Tapi karunia enggak seperti itu. Karunia adalah sesuatu pemberian hadiah, kado. It's a gift, pemberian. Jadi artinya apa saudara? Ketika Tuhan bilang bahwa karunia rohani adalah sebuah karunia, itu artinya apa? Tidak ada satupun dari antara saudara yang bisa sombong. Ini loh, karena aku tuh saking rajinnya doa pagi, aku saking rajinnya melayani Tuhan, Tuhan berikan aku berbagai macam karunia. Salah. Karunia diberikan sebagai anugerah bagi saudara. Ini benar-benar murni pemberian Allah. Tidak ada peran saudara sama sekali. Jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan dirinya. Kata pelayanan atau diakonia, ini juga dipakai hal yang sama saudara. Untuk menggambarkan karunia-karunia rohani itu. Tapi penekanannya adalah, ini itu adalah sesuatu yang dipakai untuk melayani. Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk mau-maumu sendiri. Bukan untuk kepentinganmu. Bukan untuk menunjukkan bahwa saudara punya sesuatu yang hebat. Bukan. Ini untuk melayani jemaat. Ini untuk melayani tubuh Kristus. Dikatakan demikian juga ada bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan ajaib. Kata yang dipakai itu adalah energema. Di situ saudara dengar energema langsung kepikir kata apa? Energi. Wah, ada sebuah power yang besar, ada kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat, mujizat. Kalau ada seseorang yang memiliki satu karunia yang bisa melakukan mujizat seperti itu saudara, ini jelas-jelas menegaskan bahwa ini bukan dari manusia biasa. Ini bukan sekedar bakat alamiah, bukan. Ini bukan sekedar hanya karena dia itu memang biasa melakukannya, bukan. Tetapi ini adalah suatu pemberian dari Allah dari atas diberikan kepada saudara untuk melakukan hal itu bukan untuk kemuliaan saudara, tapi kembali untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Saudara, dengan demikian kita sadar bahwa ternyata dari katanya saja karunia rohani itu mengandung 3 aspek ini.
Jadi betul-betul harus kita pahami dengan tepat. Dan dengan demikian saudara, tiap-tiap orang percaya pasti diberikan karunia. Lalu dasarnya apa ya saudara ya? Dasarnya apa pemberian karunia itu? Kira-kira saudara berpikir dasarnya apa ya? Karena Pak Helmi ini kurang ganteng, ya adalah saya kasih karunia berkhotbah lah gitu ya. Saudara, bukan itu saudara. Oh karena ibu ini memang dia rajin, ya udah saya kasih karunia nyanyilah loh. Oh karena dia itu adalah orangnya tuh ramah banget, ya udah saya kasih karunia untuk inilah gitu. Saudara, dasarnya itu betul-betul bukan dari manusianya saudara. Tapi dasarnya adalah apa yang dimaui Tuhan. Sesuai yang dikehendakinya. Jadi jelas ya, jadi dasarnya itu bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa oh aku ini begitu hebat karena apa? Karena aku hebat sehingga Tuhan sampai perkewoh itu apa ya? Sungkan sampai kalau nggak ngasih karunia kepada saya. Enggak, itu semua keliru saudara. Jadi betul-betul dasarnya adalah maunya Tuhan. Oleh karena itu saudara, jelas-jelas bahwa tidak ada seseorang pun yang benar-benar bisa sombong untuk hal ini saudara. Karena Tuhan berikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Saudara, saya punya sebuah video, silakan diputar. Biasanya orang lari berlindung saat hujan turun, tapi di Serang, Banten warga justru berkumpul di lokasi hujan. Karena hujan yang satu ini adalah hujan uang senilai 100 juta rupiah. Tanpa komando, ratusan orang ini langsung berlarian berebut uang yang dijatuhkan dari langit. Tidak terkecuali tua muda, laki perempuan, hingga anak-anak ikut mengejar kemana uang jatuh. Uang sekitar 100 juta rupiah pecahan 1.000, 5.000, dan 10.000 rupiah ini dijatuhkan dari sebuah pesawat jenis capung di lapangan sepak bola Desa Drangong, Serang, Banten pagi tadi. Peristiwa ini mengejutkan sebagian warga. Sejumlah warga bahkan meninggalkan pekerjaannya untuk mengajak serta sanak saudaranya untuk mendulang uang. Alhamdulillah senang lah. Saudara mau nerima hujan uang? Ya mau ya saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Kira-kira senang nggak orang-orang pada waktu itu ada terima hujan uang itu? Wah senang banget. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu hujan uang itu kan pecahannya ada 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, 10.000 kan ya. Masalahnya adalah begini, kira-kira ya apakah tiap-tiap orang itu pasti terima? Kalau ada ibu-ibu yang tidak punya duit, terus kemudian kakinya lagi banyak sakit encok, sakit, waduh sudah pakai param kocok gitu, sudah pakai geliga atau pakai apalah gitu ya. Mau ngejar uangnya, baru mau ngambil itu direbut sama yang muda, set gitu. Baru mau ngambil yang itu lagi, aduh itu direbut lagi sama yang muda gitu ya. Nah perhatikan baik-baik di sini, apa bedanya ketika Tuhan memberikan karunia kepada umatnya, kepada jemaatnya dengan hujan uang tadi. Kalau hujan uang tadi itu seakan-akan siapa yang cepat, siapa yang sigap dapat banyak, betul kan ya? Dan ada orang-orang yang tidak dapat kan? Tapi beda dengan yang namanya karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena saya yakin Tuhan bukan sedang nyebar. Ada yang dapat karunia ini, ada yang dapat karunia itu rebutan itu, enggak. Saya percaya bahwa ketika Tuhan bagi karunia itu kepada saudara, Tuhan itu berikan secara langsung. Ibu Hesti, ini karunia buat kamu. Pak Tio, ini buat kamu. Spesifik, jelas. Bukan acak, bukan random, bukan sembarangan, bukan sekena-kenanya, bukan. Tapi Tuhan jelas punya maksud untuk saudara. Persis satu persatu Tuhan secara spesifik Tuhan berikan. Kalau saat ini Tuhan datang pada waktu Tuhan memberikan karunia kepada saudara, itu adalah sesuatu yang
jelas diberikan kepada saudara spesifik. Karena itu saudara, setiap saudara itu pasti punya karunia. Nah terkadang-kadang kita berpikir, waduh ya sejak tadi kan saya udah dicekokin sama Pak Helmi ini, kita punya karunia. Tapi apa karuniaku ya? Ada yang pikir gitu enggak? Waduh, saya ini udah tua, saya ini apa? Saya karunianya apa ya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertama-tama saudara harus yakin bahwa setidaknya setiap orang punya satu karunia minimal. Lalu berdoalah tentang hal itu. Tuhan, kan katamu, janjimu, aku punya satu. Tapi apa ya Tuhan ya? Aku masih bergumul hal itu. Aku kurang jelas Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kemudian mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara apa karunia saudara. Mulailah pelajari ayat-ayat Alkitab. Baca Alkitab baik-baik. Kalau saudara kan menemukan mungkin ada bagian-bagian, oh ini karuniaku. Oh ini karuniaku. Oh karuniaku yang ini. Saudara kan menemukan dalam Alkitab itu. Kemudian ketika saudara berpikir, oh saya tuh melakukan beberapa hal, kayaknya saya senang melakukan hal ini deh. Oh saya senang melakukan hal ini deh. Oh saya melakukan, tulislah yang saudara suka. Tulislah apa yang saudara merasa bahwa saudara suka melakukan hal itu. Nah kemudian setelah itu saudara mulai cek dengan saudara-saudara seiman yang lain. Menurutmu, tanya pada suami saudara, tanya kepada anak saudara, tanya kepada ibu orang tua saudara, tanya kepada teman-teman saudara. Menurutmu aku punya karunia ini betul enggak? Oh bukan, kamu bukan itu, kamu bukan nyanyi, kamu bersin aja fales, kamu batuk aja fales, jangan kamu bukan nyanyi kamu karunia itu ini loh. Kamu punya satu keramahan yang baik, kamu cocok banget kalau kamu tuh jadi penyambut misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang, oh kamu betul karuniamu adalah memuji Tuhan karena suaramu bagus. Oh karuniamu adalah ini dan sebagainya. Temukan itu saudara. Kalau saudara masih kurang yakin lagi, ada beberapa alat tes karunia saudara. Saudara kalau ketik di internet, ada saudara cek. Menemukan karunia rohani, metode Trenton, ada itu. Saudara kan cari, kemudian saudara harus beberapa jawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Saudara kan pada akhirnya akan dikelompokkan, saudara akan menemukan, oh karuniaku adalah ini dan ini gitu. Ada juga tes-tes kepribadian, tes-tes psikologi yang seperti MBTI, ada juga MMPI, atau juga Enneagram. Itu adalah istilah-istilah tes psikologi saudara ya. Apapun itu saudara bisa tanya kepada orang-orang yang berkompeten, yang bisa membantu hal ini untuk ngecek saudara. Saudara kan bisa menemukan, oh kamu tuh orangnya memang introvert sih, orangnya introvert. Tapi kamu bisa, kalau sebagai orang introvert cocoknya tuh karunianya ini loh. Oh kamu adalah seorang ekstrovert, kamu adalah cocoknya ini loh. Ada saudara. Saudara bisa menemukan banyak hal. Oh ternyata memang saudara menemukan diri saudara di dalam gereja ini. Nah kemudian setelah itu saudara lakukan pelayanan sesuai karunia saudara itu. Dan kemudian cross check lagi sama orang lain. Betul enggak aku cocok di sini? Dan pada akhirnya terima karunia saudara dengan ucapan syukur. Tentu proses ini bukan proses hitungan jam ya. Jangan berpikir bahwa setelah ini saudara langsung ngetik buka internet. Yang tadinya belum pernah buka internet, sekarang mau buka internet itu ya. Wah itu proses panjang saudara. Tapi yang pasti adalah kita menemukan ini itu tidak mudah. Tapi saudara harus menemukan. Saudara, karena setiap saudara punya peran yang unik di dalam gereja. Next slide yang gambar payung tadi. Setiap saudara itu berharga. Dan saudara punya peran yang unik dalam gereja. Lah inilah satu hal yang penting saudara. Kalau saudara itu sadar siapa diri saudara. Saudara itu tahu saudara itu tempatnya di gereja ini tuh di mana. Maka saudara akan menghargai hidup saudara. Banyak orang merasa bahwa dirinya tidak berharga. Aku ini tidak bisa apa-apa kok. Gereja juga enggak ada, aku juga jalan kok. Saudara sedang menghina Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan ingin setiap saudara itu berperan di dalam tempatnya saudara. Setiap saudara harus berperan secara unik.
tempatnya saudara itu tidak bisa ditempati orang lain. Kalau saudara merasa bahwa tempat saudara itu bisa ditempati orang lain, berarti itu bukan tempat saudara. Karena tempat saudara adalah unik, tidak tergantikan oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus betul-betul menyadari hal ini. Karena dengan itulah saudara akan membangun gereja Tuhan di tempat ini. Gereja GKIM Salon Cirebon ini harus menjadi gereja yang bertumbuh, dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pemberian karunia rohani itu untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, ini yang penting saudara, ini poin kedua yang besar yang saya ingin saudara tangkap hari ini. Yang pertama tadi adalah setiap saudara punya atau diberi karunia rohani. Yang kedua ini adalah pemberian karunia itu untuk membangun jemaat Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pemberian karunia itu untuk membangun jemaat Tuhan. Saudara, salah kalau misalnya saudara punya karunia, lalu saudara sembunyikan, lalu saudara lalai, saudara males, saudara diam-diam dan tidak melakukannya. Itu salah. Salah juga kalau saudara menggunakan karunia-karunia rohani itu demi kepentingan diri saudara, supaya demi mengejar kehormatan, sanjungan, prestis, kekuasaan, bahkan mungkin jabatan atau uang. Itu juga salah saudara. Karena setiap orang diberikan karunia Tuhan itu bukan untuk dirinya, bukan. Alkitab jelas-jelas menyatakan apa? Next slide. Bahwa tiap-tiap orang itu diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jelas-jelas untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi-pribadi, bukan. Efesus 4 menyatakan apa? Bahwa dan ialah Tuhanlah yang memberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, yaitu adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini jelas sekali saudara, bahwa karunia yang saudara punya itu untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan diri saudara sendiri, bukan untuk kepentingan saudara supaya makin terkenal, makin eksis, bukan saudara. Supaya saudara bisa posting di Instagram saudara bahwa aku hari ini melayani, bukan saudara. Tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, untuk membangun sebuah rumah, next slide. Rumah yang megah ini adalah sebuah gereja. Rancangan sebuah gereja, karena ini saya dapatkan dari internet saudara ya. Untuk membangun sebuah gereja yang megah seperti ini butuh ahli teknik sipil untuk menghitung. Oh sebelumnya harus butuh arsitek dulu ya. Butuh arsitek dulu untuk merancang gambarnya. Terus butuh ahli teknik sipil untuk merealisasikan apa yang dirancang oleh arsitek itu. Butuh mandor untuk ngawasin tukang-tukang. Butuh tukang-tukang, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik yang mengatur instalasi listrik, desainer interior, tukang kebun bahkan, dan berbagai macam hal-hal yang lain, orang-orang yang lainnya saudara. Jadi untuk membangun sebuah rumah itu butuh banyak person. Demikian pula sebuah gereja, itu butuh setiap saudara. Tidak ada yang terkecuali untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini saudara. Karena itu saudara, setiap kita harus betul-betul menyadari hal ini. Dan saudara, inilah karunia-karunia yang ada saudara. Kalau di dalam 1 Korintus 12 tadi tidak kita baca karena saya skip supaya apa? Supaya kita fokus sekarang ini saudara. Jadi karunia-karunianya itu apa? Ini loh saudara, ada yang namanya berkata-kata dengan hikmat. Apa itu berkata-kata dengan hikmat? Hikmat adalah satu kemampuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan kemampuan yang diterimanya. Jadi beda antara hikmat dan orang pinter. Orang pinter hanya orang pinter pelajaran saja. Tapi hikmat adalah bisa menerapkan pengajaran itu untuk menyelesaikan masalah. Itu hikmat. Dan kalau hikmatnya adalah terkait dengan hikmat Tuhan, tentu hikmat ini luar biasa saudara. Dan tentu masalah yang terbesar adalah sesungguhnya adalah masalah terbesar manusia adalah kita tuh hanya dalam dosa. Karena itu hikmat Allah ini seringkali dikaitkan dengan salib Kristus. Salib Kristus adalah hikmat itu sendiri. Dan ketika dia bisa menyajikan hikmat Allah yang adalah salib Kristus ini, maka dia mempunyai karunia hikmat itu saudara. Ada juga orang-orang berkata dengan pengetahuan.
Wow, ini adalah pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan ini bukan pengetahuan yang hanya sekedar sains, sesuatu yang ilmu pengetahuan biasa, bukan saudara. Tapi pengetahuan ini adalah pengetahuan yang bersumber dari Allah sendiri dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Tidak melawan firman Tuhan, itu pengetahuan. Ada juga orang punya karunia iman. Karunia iman ini apa? Karunia iman adalah sebuah keyakinan supranatural bahwa Allah bisa menyatakan kuasa dan kemurahannya secara khusus di dalam situasi yang khusus. Saudara, ini satu hal yang luar biasa saudara. Memang orang yang punya karunia iman, maka dia bisa berdoa kepada Tuhan dan kemudian dia diberikan satu keyakinan Tuhan. Saya ingat pendeta saya waktu saya masih remaja, pendeta saya waktu itu dia berdoa untuk sebuah tanah. Waktu itu kami belum punya gedung gereja dan pada waktu itu dia melihat sebuah tempat ladang gitu ya, ada bukan ladang, sebuah gedung apa namanya, sebuah gudang yang tempat itu. Kemudian dia berdoa sama Tuhan dan kemudian dia melihat ada tulisan dijual. Kemudian satu hal yang dia lakukan apa saudara? Ada dijual, hubungi nomor sekian itu kan ya, ada nomor teleponnya. Hari itu dia telepon nomor itu dan dia rencana bermaksud untuk membeli tempat itu. Karena dia yakin bahwa tempat itu adalah tempat yang Tuhan berikan, dia beriman bahwa inilah tempat yang Tuhan berikan untuk gereja yang akan didirikan nanti. Dan betul saudara, hari itu dia dengan sengaja dia mendatangi tembok yang tulisan dijual itu, ada tulisan dijual gitu ya. Dia langsung dengan ludahnya, dia pakai ludahnya, dia hapus tulisan kata dijual itu. Supaya tidak dihubungi orang lain lagi saudara. Dia hapus tulisan itu dan dia akhirnya gereja kami bisa membeli tempat gudang yang jadi gereja. Saudara, bagi saya itu adalah karunia iman, tidak semua orang loh. Belum tentu saya menghapus tulisan dijual terus jadi rumah untuk Tuhan, belum tentu saudara. Tapi dia punya karunia iman itu. Ada juga karunia kesembuhan saudara. Karunia kesembuhan ini adalah karunia yang memang Tuhan berikan secara khusus. Memang kita bisa sembuh lewat minum Decolgen, minum amlodipin, minum obat apa lagi, Paramek, saudara bisa sembuh saudara, bisa. Tapi ini khusus saudara. Orang yang punya karunia kesembuhan ini adalah orang yang bisa Tuhan berikan kesembuhan pada saat yang tepat. Dan orang itu bisa sembuh saudara. Tentu ini sesuatu yang bukan yang sifatnya menetap. Tidak ada orang yang mengatakan dirinya bahwa, oh saya punya karunia kesembuhan. Karena itu siapa yang saya doakan pasti sembuh. Tidak. Tidak. Jangan berpikir bahwa seseorang yang punya karunia kesembuhan, maka dia pasti di dalam segala sesuatu, di dalam segala situasi, kapan saja, di mana saja, pada siapa saja pasti sembuh. Tidak. Buktinya apa saudara? Paulus itu kurang iman apa saudara? Paulus itu kurang hebat apa imannya saudara? Tapi dia sendiri juga punya sakit apa? Apa? Duri dalam daging, betul. Dia gak sembuh saudara. Dia punya murid namanya Timotius, sakit pencernaan. Kalau Paulus memang punya karunia menyembuhkan, ya tinggal doakan aja beres kan. Tapi kenapa Paulus harus bilang kepada Timotius, Timotius kamu harus makan yang cukup, minumlah anggur sedikit supaya pencernaanmu lebih baik. Artinya apa? Tidak selalu bahwa karunia kesembuhan itu akan bisa keluar muncul langsung, selalu muncul, enggak. Ingat, ini adalah karunia sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuh, sembuh. Tuhan enggak mau sembuh, enggak sembuh. Jadi bukan tergantung pada orangnya. Karunia mujizat, ini lebih luas lagi saudara. Karunia mujizat adalah membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, ataupun karunia-karunia yang spektakuler yang lain saudara. Tapi ingat bahwa karunia mujizat itu tidak terus menerus. Di zaman Nabi Elisa, banyak karunia-karunia mujizat yang luar biasa. Ada janda Sarfat, ada dia bisa membuat tepung yang tidak habis-habis, minyak yang tidak habis-habis. Tapi bukan berarti setelah itu kan bukan berarti si Elisa ini jadi tukang roti kan ya.
pabrik roti. Karena apa? Tepungku nggak pernah habis, nggak perlu stok kulaan lagi, nggak perlu. Enggak, itu hanya pada momen itu aja, saudara. Ada juga karunia nubuat. Nah, karunia nubuat ini memang ada aspek futuris atau aspek masa depan, di mana ada pada waktu dulu penulis-penulis Alkitab dia menubuatkan sesuatu yang akan datang. Tapi di zaman ini nubuatan sudah cukup. Alkitab sudah jelas, sudah selesai ditulis. Dan yang kita lakukan sebagai karunia nubuat adalah menyampaikan isi hatinya Tuhan lewat seperti ini. Saya sedang melakukan menyampaikan isi hatinya Tuhan lewat mimbar ini. Ini satu karunia nubuat namanya. Nubuat yang fungsi karunia nubuat ada di dalam aspek pada waktu kita berkhotbah semacam ini. Menyampaikan isi hatinya Tuhan kepada kita semua. Ada juga karunia membedakan roh. Apa itu, saudara? Membedakan roh itu adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tentu secara general kita tahu yang benar yang salah itu lewat Alkitab ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya kepekaan yang lebih besar. Di mana ketika dia melihat, dia tahu bahwa orang ini tidak tulus. Atau orang ini tulus. Orang ini melakukan pekerjaan Tuhan. Atau orang ini sedang menipu Tuhan. Dia tahu, saudara. Ada lagi orang berkarunia bahasa roh atau bahasa lidah. Berkata-kata dalam bahasa roh. Memang ini sesuatu yang kontroversial ya. Kadang-kadang orang kalau menganggap bahwa saya bisa berbahasa roh. Wah, itu dia seakan-akan paling hebat, paling suci, paling top. Tingkat level iman tertinggi gitu ya. Enggak, saudara. Kemampuan karunia itu tidak menunjukkan level iman saudara. Tidak. Tidak. Ini adalah suatu pemberian. Bahasa roh seringkali salah gunakan, saudara. Tapi yang pasti bahwa kalau Tuhan berikan itu, dan itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang bisa mengerti bahasa-bahasa yang tidak dimengerti sebelumnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, untuk misi, untuk satu pekerjaan yang membuat orang di luar sana yang tidak mengerti firman Tuhan jadi mengerti firman. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan ada juga karunia untuk menerjemahkan atau menafsirkan bahasa roh itu. Karena itu, saudara, setiap karunia-karunia yang ada ini adalah satu karunia yang betul-betul harus dijalankan dengan kasih Tuhan. Next slide. Karunia ini adalah karunia, next slide. Karunia yang harus dijalankan di dalam kasih Tuhan. Tidak bisa, ini dasarnya adalah untuk sombong-sombongan, tidak bisa, saudara. Makanya ketika saudara membaca 1 Korintus 13, dan kejarlah karunia-karunia yang paling utama, maka aku akan menunjukkan yang lebih utama lagi. Apa itu, saudara? 1 Korintus 13, kasih. Nah, itulah ya. Jangan salah fokus, saudara. Kadang-kadang orang berpikir bahwa yang mengejar karunia-karunia yang paling penting adalah karunia bahasa roh. Bukan. Yang terpenting daripada semuanya ternyata adalah kasih. Lakukan semua hal itu dengan kasih. Kembangkan gereja ini dengan kasih Tuhan. Itu akan membangun gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, saya mau memberikan satu contoh, sebuah inspirasi seseorang yang sudah senior, sudah berumur. Namanya adalah Don Ritchie. Don Ritchie ini adalah seorang pensiunan sales. Sales, tadinya dia nyales, saudara. Jualan itu ya. Dan dia ternyata setelah dia pensiun, dia merasa dirinya itu tidak berharga. Wah, tadinya dia sales menghasilkan jutaan dolar, banyak duit, wah bisa keliling berbagai macam negara, dia bisa sukses lah gitu ya. Tapi setelah dia pensiun, dia merasa ngapain lagi ya aku ya di sini ya. Tapi pada akhirnya dia menemukan tempatnya, saudara. Dia tinggal di sebuah tempat namanya The Gap. The Gap itu adalah sebuah tebing yang indah yang ada di Australia. Dekat Great Barrier Reef, karang penghalang besar yang ada di Australia, bagian-bagian timur. Nah, di situ tempat itu sangat indah. Kalau saudara-saudara menemukan tempat itu sangat indah sekali. Tapi saking indahnya dipakai orang untuk apa, saudara? Bunuh diri.
Jadi seringkali banyak orang-orang yang stres-stres, yang depresi, ditagih hutang, dia tagih pinjol, ditagih apa gitu. Akhirnya apa saudara? Pergi ke sana, kemudian akhirnya terjun ke bawah dan mati. Berkali-kali banyak orang yang melakukan seperti itu. Nah, Don Ritchie ini menemukan fungsi dari dirinya. Dia kalau melihat ada orang-orang yang lagi jalan terhuyung-huyung kayak stres, dia langsung kejar orang itu. Om, sini. Gitu ya. Baru apa yang bisa saya bantu? Saya Don Ritchie. Apa yang bisa saya bantu? Yuk kita mampir ke rumah dulu yuk. Kita minum kopi, minum teh yuk. Nah dia diajak sama Don Ritchie ini mampir dulu ke rumahnya. Dan akhirnya apa? Dia ceritakan tentang Kristus. Dia ceritakan tentang pengharapan di dalam Kristus. Dia saksikan Injil Kristus. Dan akhirnya saudara, ada sebagian daripada orang-orang itu yang mungkin tetap bunuh diri. Tapi ada sebagian daripada orang-orang itu yang enggak jadi bunuh diri gara-gara dia. Saudara, Don Ritchie ini melayani sebagai orang yang merich atau menjangkau orang-orang yang mau bunuh diri ini selama hampir 4 dekade. Jadi hampir 40 tahun saudara dia melakukan hal itu. Dan dari 40 tahun yang dia lakukan itu ada 180 orang yang gagal bunuh diri gara-gara pelayanan dia. Jadi bayangin ada 180 orang yang tadinya mau bunuh diri tapi gak jadi bunuh diri gara-gara dia. Tentu bukan gara-gara dia, tapi gara-gara Tuhan yang memakai dia. Saudara, dia disebut sebagai malaikat the gap atau angel of the gap. Itulah tempat yang Tuhan siapkan bagi Don Ritchie. Dia udah tua, dia udah tidak produktif secara manusia. Tapi ternyata orang yang tidak produktif secara manusia dipakai Allah, sangat produktif bagi Allah. Jadi jangan berpikir saudara, saya dah tua, saya dah pensiun, umur saya dah sekian, saya dah tidak produktif. Jangan salah, justru orang-orang seperti inilah yang mungkin akan jauh lebih produktif bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Amin. Saudara harus mengaminkan hal ini karena inilah satu panggilan yang luar biasa yang Tuhan berikan saudara. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat indah kalau kita tuh mau hidup di dalamnya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, next slide. Setiap kita itu punya pengalaman hidup. Punya berbagai macam track record kehidupan saudara masing-masing. Tiap orang beda. Tiap orang sendiri-sendiri. Tapi saudara, tiap-tiap orang itu pasti sedang Tuhan persiapkan sesuatu hal untuk satu hal yang baik. Tiap-tiap orang kan Tuhan siapkan untuk pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus di gereja Tuhan di tempat ini secara khusus dan juga secara umum bagi dunia. Temukan tempat saudara. Dan saudara saya yakin kalau setiap saudara sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan ini, saya yakin bahwa gereja GKIM Saron Cirebon pasti akan bangkit jadi gereja yang menjadi berkat bagi kota Cirebon di tempat ini. Saya yakin bahwa setiap kita kalau kita masing-masing menggunakan dirinya, menemukan karunia apa dalam diri saya, pasti itu akan membangun gereja Tuhan berdampak bagi banyak orang. Karena itu sekarang bola di tangan saudara. Maukah saudara? Ataukah saudara hanya kepengen, enggak lah saya kepengen gini-gini aja. Saya kepengen adem-adem aja, enggak usah ada yang berubah. Setelah pulang dari khotbah ini saya akan mau melupakan khotbah tadi dan saya tidak peduli dengan semuanya itu. Tapi itu jalan yang salah saudara. Jangan ambil itu. Itu salah. Kalau yang mau benar adalah pulang dari tempat ini. Biarkan firman Tuhan ini menggelisahkan hidup saudara. Membuat saudara, iya tadi saya dikhotbahin apa ya? Saya dikhotbahin untuk menemukan karunia saya apa ya? Temukan itu saudara. Cari baik-baik. Tanya pada penginjil-penginjil saudara. Tanya pada hamba-hamba Tuhan saudara. Bantu setiap orang-orang di tempat ini menemukan karunia masing-masing. Dan maju bersama. Bangun gereja Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang boleh Tuhan nyatakan pada hari ini. Kami rindu Tuhan melihat bagaimana gereja Tuhan bangkit, maju, berkembang, menjadi berkat bagi kota Cirebon di tempat ini Tuhan.
Kami rindu Engkau bekerja dan berkarya di dalam gereja kami masing-masing. Setiap pribadi lepas pribadi, karena kami yakin bahwa setiap kami Tuhan berikan karunia khusus. Karunia yang spesifik, peran-peran yang unik, yang tidak tergantikan oleh orang lain Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami bisa menemukan tempat kami di mana. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk membantu setiap jemaatnya mengenali karunia-Nya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dan kami rindu melihat bagaimana gereja Tuhan boleh berkembang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.